Selamat malam, kita kembali ikut di dalam pemahaman Alkitab di KRI Pusat. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang telah berfirman, Engkau telah memberikan kitab suci kepada kami, dan pada hari ini ketika kami mau belajar firman, biarlah Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami, Tuhan boleh memberikan kepada kami anugerah, boleh dapat mengerti apa yang Kau firmankan. Sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami juga boleh menikmati dan boleh melihat keindahan dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita masih melanjutkan kisah mengenai Elisa. Nah saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita akan melihat pertama kali kerangkanya terlebih dahulu. Kalau saudara lihat sekilas, di dalam pasal 4 ini ada beberapa kisah mujizat. Dan kisah mujizat ini tampaknya acak ya saudara, jadi ayat pertama sampai ayat ke-7 bicara satu mujizat, lalu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ke 37 itu juga satu mujizat. Jadi seperti mujizat-mujizat yang demikian acak yang dikumpulkan. Nah, tapi nanti sebetulnya kalau kita melihat ini bukan sesuatu yang acak begitu saja, tetapi ada sesuatu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Raja-Raja. Nah, sebelumnya mari kita daftarkan dulu beberapa mujizat yang muncul di pasal keempat. Kita lihat slide yang akan ditampilkan. Yang pertama, saudara, ayat pertama sampai ayat ke-7 mengenai bejana minyak. Jadi dalam kisah bejana minyak ini ada seorang janda yang terbelit hutang, lalu kemudian datang kepada Elisa minta tolong karena dia harus membayar hutangnya, kalau tidak anaknya akan dijadikan budak. Lalu kemudian di situ Elisa menolong perempuan ini, dan kemudian buli-buli yang ada di rumahnya itu tidak habis-habis mengeluarkan minyak, bisa dijual, dan akhirnya perempuan itu bisa terbebas dari hutang. Ini mujizat pertama. Lalu mujizat kedua itu ada di ayat 8 sampai ayat 37. Dan ini kisah mengenai perempuan dari Sunem. Dalam bahasa Inggris sering disebut Sunamit ya. Jadi perempuan dari Sunem. Dan kisahnya adalah dia ini mandul, lalu kemudian Tuhan menganugerahkan anak lewat nubuatan Elisa. Lalu setelah anaknya ini diberikan lahir, lalu mati. Maka susah hatilah perempuan itu, Elisa datang dan kemudian membangkitkan anak yang mati tersebut. Ini mujizat kedua. Nah, mujizat ketiga itu kuali maut ya, dari ayat 38 sampai 41. Ini kuali maut, jadi dikatakan di ayat 38 ada kelaparan di negeri itu. Lalu karena kelaparan, lalu mereka kumpul-kumpulkan makanan dalam kuali, dimasak, ternyata beracun. Lalu Elisa memberikan tepung ke dalam kuali itu, lalu akhirnya makanannya bisa dimakan. Nah, mujizat yang keempat ada di ayat ke-42 sampai 44. Ini mengenai seseorang yang datang dari Baal Salisa lalu memberikan persembahan. Jadi dia memberikan persembahan kepada Elisa roti, tapi rotinya itu ada 20 yang dipersembahkan, sementara di situ ada 100 nabi. Jadi ada 100 orang yang perlu diberikan makan, tetapi yang ada cuman 20. Lalu kemudian Elisa mengatakan tetap bagikan makanan itu, dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di sana, bukannya kurang, 20 roti itu dibagikan kepada 100, malah ada sisanya. Nah, jadi ini ada 4 mujizat ya saudara sekalian. Kita perlu melihat kerangkanya dulu untuk bisa masuk satu persatu memahami mujizat-mujizat ini. Jadi apa yang mau disampaikan Tuhan di dalam bagian ini? Nah, saudara, keempat mujizat ini muncul itu konteksnya adalah sebetulnya penghakiman Tuhan atas Israel. Jadi kita melihat konteks besarnya di pasal 4 itu adalah
penghakiman. Karena mereka tidak taat, Tuhan memberikan penghakiman, sehingga mereka yang tidak taat ada di dalam bayang-bayang kematian, penghakiman, kutukan dari Tuhan. Nah, ini berbeda dengan misalnya di zaman Raja Daud. Ketika Daud memerintah di Israel, mereka ada di dalam bayang-bayang kehidupan. Kita lihat gambar di slide. Nah, secara sederhana sebetulnya ini saudara, ini kalau kita mau melihat kerangka di pasal keempat, dua tema ini muncul. Kalau seseorang raja dan kemudian juga bangsa Israel itu tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum dia. Maka mereka ada di dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang penghakiman, bayang-bayang murka Tuhan, hukuman Tuhan. Seperti ibaratnya tanah yang tandus, isinya adalah kematian, mandul, ya kan, lapar dan sebagainya. Sementara jikalau mereka taat, jikalau mereka beribadah kepada Tuhan, jikalau mereka menjauhkan segala berhala, maka Tuhan mengatakan dia berjanji akan memberikan kehidupan kepada orang tersebut. Ya, jadi ini kira-kira tema besarnya. Penulis Raja-Raja mau menyatakan, nih loh, ada kematian dan ada kehidupan. Nah, jadi sekarang apa yang dialami oleh generasi Omri atau generasi kakeknya Ahab, kan Omri lalu melahirkan Ahab dan keturunan-keturunannya, raja-raja yang jahat. Jadi mereka mengalami penghakiman dari Tuhan. Karena Israel berbuat dosa, Israel tidak lagi setia kepada Tuhan, mereka menjadi penyembah berhala. Mari kita lihat Imamat 26 ayat 18 sampai 21. Jadi kita baca kitab Imamat pasal 26 ayat 18 sampai 21. Jadi kita akan melihat tema ketidaktaatan membawa kutukan. Saya bacakan buat saudara Imamat 26 ayat 18 sampai 21. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu. Jadi ceritanya ini Tuhan sudah memberikan peringatan, tapi mereka tidak mau bertobat. Lalu Tuhan lebih keras lagi menghajar. Jadi dalam pasal 26 ini Tuhan kasih peringatan, orang tidak mau bertobat dikasih lebih keras lagi, tidak mau bertobat lagi akan lebih keras lagi. Jadi kasihan saudara, orang sudah dikasih peringatan tapi tidak mau bertobat gitu. Maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya. Jadi perhatikan saudara, ini seperti kelaparan ya, tanah tidak akan memberi hasil. Pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Ya jadi mandul, tidak berbuah, kelaparan, kematian karena mereka menyembah berhala, sudah dikasih tahu Tuhan, sudah diperingatkan Tuhan, tapi terus masih melawan. Ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Jadi inilah yang menjadi pemahaman kita membaca 2 Raja-Raja pasal keempat. Tuhan mengingatkan mereka bahwa kalau engkau meninggalkan aku, engkau menyembah berhala, maka aku akan menghukum engkau dan aku akan membawa kelaparan kepadamu, tanah tidak menumbuhkan dan sebagainya. Nah, kalau rajanya seperti Daud, saudara-saudara sekalian, maka rakyatnya diberkati. Daud sendiri membawa berkat bukan hanya bagi dirinya, Daud sendiri bukan hanya membawa berkat bagi keluarganya, tetapi seorang pemimpin yang baik itu membawa berkat bagi seluruh kerajaannya. Maka dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa pemimpin yang baik itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita di dalam misalnya tempat kerja kita, di kantor kita, di keluarga kita, menjadi seorang yang takut Tuhan, yang taat memegang ajaran Tuhan, yang menjauhkan diri dari segala kejahatan, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya kita diberkati saudara, tetapi orang-orang yang kita ayomi, orang-orang yang mendapatkan pimpinan dari kita, itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah ini satu hal yang sangat indah ya saudara ya.
Maka kita yang taat kepada Tuhan mendapat berkat Tuhan, tetapi juga menjadi saluran shalom. Maka Tuhan senantiasa mengingatkan para raja itu menjadi gembala yang baik. Daud membawa berkat bagi bangsanya, tetapi Omri tidak. Sayangnya Raja Omri, lalu kemudian anaknya Ahab, dan kemudian juga para anak-anaknya yang lain menyembah berhala. Dan mereka membawa malapetaka bagi rakyatnya karena melakukan segala yang jahat yang ditentang oleh Tuhan. Sehingga tidak heran mereka penuh penghukuman dan penderitaan. Nah, saudara, maka kalau kita melihat ya di dalam pasal 4 ini memotret keadaan negara yang dipimpin oleh penyembah berhala. Ya kan? Jadi kita sudah membahas pasal ketiga, keadaan setelah Ahab mati bagaimana. Anak-anaknya itu, keturunan Ahab itu memang tidak sejahat Ahab dikatakan, tetapi tetap penyembah berhala. Jadi ini adalah potret keadaan negara yang dipimpin oleh penyembah berhala. Dan ketika bulan lalu kita membahas pasal ketiga, di situ Elisa tidak mau berelasi dengan Raja Israel, bukan? Jadi ketika dipanggil oleh Raja Israel, Elisa marah. Apa hubunganmu? Emangnya bisa begitu seenaknya? Kamu meninggalkan Tuhan, lalu kemudian kalau butuh cari Tuhan mana, berikan. Sambil marah-marah, Tuhan ayo harus berikan. Elisa marah luar biasa, tidak bisa begitu. Saya datang kepada kamu bukan karena kamu. Oh, saya raja, saya harus dihormati. Tidak, saya datang bukan karena kamu orang fasik. Saya datang kepada kamu adalah karena Raja Yehuda. Nah, jadi kita sudah membahas itu di dalam bulan yang lalu. Nah, saudara, di dalam pasal 4 ini dipotret ada janda yang anaknya mau diperbudak, lihat. Sudah janda ini anaknya mau diperbudak, lalu orang tidak peduli juga sama dia. Tidak ada kinsman redeemer, nanti kita akan bahas itu. Tidak ada penebus bagi perempuan ini. Itu adat mereka ya, ada orang keluarga terdekat yang menebus dalam pengertian itu nanti menjadi gambaran Kristus sang penebus agung kan. Tetapi konsep penebus, kinsman redeemer, kayak Boas itu kan menebus Rut ya saudara, dalam kisah kitab Rut, Boas itu menebus Rut yang akhirnya memberikan kehidupan kepada keluarga Rut. Tapi janda ini tidak muncul, saudara, kinsman redeemernya. Sang penebusnya tidak muncul. Jadi janda yang anaknya mau diperbudak, perempuan yang mandul menunjukkan kondisi mereka ya. Lalu kemudian punya anak pun anaknya mati. Lalu ada kelaparan. Lalu kemudian ada makanan juga, makanannya beracun. Ada makanan-makanan kurang. Jadi ini pasal 4 potret ini loh. Orang kalau hidup melawan Tuhan, kondisinya seperti itu. Nah, pertanyaan kita kan begini saudara, kalau saya hidup di keluarga di mana pemimpinnya tidak takut Tuhan, sehingga Tuhan murka, saya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya begitu saudara. Kalau saya hidup dalam sebuah negara dan negaranya itu misalnya pemimpinnya atau mungkin pemimpin di bawahnya atau apa gitu, atau di kantor saudara atau saudara dimanapun juga gitu ya, pemimpinnya tidak takut Tuhan, bahkan melakukan kejahatan. Di negara kita banyak sekali ada korupsi dan sebagainya. Bagaimana itu? Jikalau pemimpin kita tidak melakukan yang baik. Jikalau orang yang seharusnya mengayomi kita, misalnya tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi hidup di dalam kejahatan. Bukankah Tuhan akan menghukum seperti itu? Ya, pemerintahan meskipun mungkin itu bukan pemerintahan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika dia masih menghormati shalom, berjuang bagi shalom, menghormati manusia dan sebagainya, masih ada berkat Tuhan loh untuk pemerintahan seperti itu. Dan kita mendukung bukan orang-orang yang berjuang bagi shalom, orang-orang yang meskipun bukan Kristen, tetapi menunjukkan sikap hormat, toleransi dan sebagainya. Ada pemeliharaan Tuhan bagi pemerintahan seperti itu. Tuhan menghormati Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar menunjukkan rasa hormatnya kepada Yahweh, Tuhan memberkati dia. Tapi Tuhan juga menghukum ketika Nebukadnezar mulai kelewatan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebaliknya Tuhan melihat kejahatan-kejahatan Ahab dan dia menghakimi Ahab yang jahat. Jadi kita melihat saudara-saudara sekalian, kalau kita ada di tengah-tengah pemimpin yang misalnya jahat, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang harusnya melindungi kita tapi menjadi penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang melakukan kejahatan dan Tuhan menjatuhkan kutukannya, bagaimana kita? Kita kan di dalam. Nah, ini kisah pasal 4, saudara. Tuhan menunjukkan bahkan di negara yang seperti negaranya dinasti Omri,
Omri, Ahab, dan anak-anaknya yang menyembah berhala, yang Tuhan kutuk. Tetapi ketika di dalamnya ada Elisa, ada orang yang takut akan Tuhan, sekalipun tempat itu dikutuk, orang-orang yang takut akan Tuhan akan membentuk komunitas yang berbeda yang diberkati oleh Tuhan. Wah, ini poin sesuatu pengharapan, saudara. Ini dinasti Omri ada harapan nggak? Nggak ada harapan. Ini dinasti dihukum Tuhan nggak? Dihukum, dihabisi. Celaka dong orang-orang yang ada di Israel. Bagaimana kalau mereka takut akan Tuhan? Bagaimana kalau mereka menyembah Yahweh? Bagaimana kalau mereka menjauhkan diri dari berhala? Bagaimana kalau dia tetap pegang firman Tuhan, tapi di tengah-tengah yang jahat? Bukankah mereka akan kena hukuman? Tidak. Pasal 4 menyatakan, orang yang takut akan Tuhan seperti Elisa membentuk satu komunitas yang berbeda. Dan mereka begitu diberkati oleh Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi ketika mereka dikutuk. Dan ketika mereka mendapatkan kutukan karena penyembahan berhala, komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan ini justru membagikan shalom, membagikan berkat di tengah-tengah situasi seperti itu. Ini yang mau dinyatakan di dalam pasal keempat, saudara. Maka kita melihat ya, di dalam 4 mujizat ini, Tuhan memperlihatkan berkat melalui Elisa di tengah-tengah hukuman Tuhan atas penyembah-penyembah berhala. Jadi ada pengharapan, saudara. Bagaimana ya? Aku di tengah-tengah komunitas yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan mungkin marah. Jangan takut, saudara. Bahkan ketika kelompok di mana kita berada sedang ada di dalam penghakiman. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan masih akan memelihara umatnya bahkan di tengah-tengah penghakiman. Nah, saudara, inilah berita yang mau dinyatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal keempat. Saudara, kita juga melihat ya bahwa pelayanan Elisa ini pelayanan yang sangat unik. Melalui Elisa Tuhan mau menyatakan dia hadir di tengah umatnya. Melalui kehadiran Elisa, Israel boleh melihat kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Ya, mereka ada di sekeliling orang-orang yang menyembah berhala. Tapi melihat Elisa, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kehadiran Tuhan. Bahkan nanti kalau saudara melihat ya, kehadirannya Elisa itu sudah dianggap seperti mereka itu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan lihat beberapa bagian itu ya, bahwa Elisa ini menjadi seseorang yang merepresentasikan ya saudara. Jadi mereka bisa merasakan ada berkat dan kehadiran Tuhan lewat sosok ini. Sosok yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Elisa itu memberikan kehidupan, memberikan pemulihan ya. Yang mati itu mendapatkan kehidupan. Itu mengingatkan kita akan nanti Kristus ya saudara. Jadi kehadiran orang yang takut akan Tuhan ini di tengah-tengah itu bisa memberikan berkat, bahkan memberikan kehidupan. Ketika ada komunitas Kristen yang takut akan Tuhan, yang memancarkan kemuliaan Tuhan, bahkan yang mandul pun mempunyai anak. Produktif saudara. Jadi yang tadinya stop, akhirnya muncul. Yang mati hidup, yang lapar dikenyangkan. Jadi menunjukkan ini kehadiran kita tengah-tengah dunia, kita tidak perlu takut. Kenapa? Justru karena kita ini menjadi pengharapan. Karena Tuhan masih mau bekerja lewat kita. Sebagaimana Tuhan bekerja lewat Elisa dan menjadi berkat buat begitu banyak orang pada waktu itu. Demikian di tengah-tengah bahkan mungkin tempat yang dikutuk karena berbuat dosa. Kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang dinantikan. Yang memberikan kelimpahan ketika orang itu kekurangan, yang memberikan kelepasan ketika orang mau diperbudak. Ada orang mau diperbudak, ada orang yang mau diikat oleh dosa, kita melepaskan dia dari perbudakan. Ada orang yang mandul, kita memberikan kepada dia keturunan, kelangsungan. Kita memberikan dia makna, kita memberikan dia kebangkitan bagi mereka yang mati, yang patah semangat, yang hilang. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara sekalian, maka Elisa memberikan kehidupan pemulihan bagi mereka yang ada di dalam penghakiman. Elisa memberi kehidupan di tengah-tengah kematian. Nah, kita jadi melihat ya, ada perbedaan pelayanan antara Elia dan Elisa. Mereka spiritnya sama, mereka melayani Tuhan yang sama, mereka melayani dengan roh yang sama, mereka melayani dengan teologi yang sama, tetapi mereka melayani dengan corak yang berbeda. Kalau kita melihat 4 mujizat ini, kita melihat ada corak yang sangat berbeda pelayanan antara Elia dan pelayanan Elisa. Saudara, kita pernah membahas dalam beberapa bulan yang lalu, saya membandingkan Elia dan Elisa. Elia misalnya,
mujizatnya itu lebih spektakuler. Bayangkan semua orang Israel dikumpulkan, lalu api menyambar dari langit. Itu spektakuler sekali. Saudara. Bayangkan orang berdoa, lalu yang tahu itu nggak lokal, tapi seluruh orang Israel tahu bahwa Elia menyetop hujan. Wah itu udah skalanya itu sudah nasional, saudara. Ini mujizat nasional. Jadi kalau bicara mengenai Elia, mujizatnya skala nasional. Nanti kalau kita lihat pelayanannya Elisa kan lokal-lokal ya saudara ya. Yang tahu kuali itu ya orang-orang yang makan kuali. Yang tahu makanan itu ya 100 orang itu kan. Yang tahu ya perempuan Sunem itu. Yang tahu ya teman-temannya orang yang ada, yang perempuan yang dapat minyak itu. Atau nanti kapak timbul mengapung. Nanti beberapa bulan lagi kita akan pelajari itu. Kapak timbul mengapung. Yang tahu ya komunitas itu saudara. Itu bukan berita nasional. Yang beberapa bulan lalu, misalnya mengenai menyehatkan air di kota Yeriko, itu bukan nasional ya, paling orang Yeriko yang tahu gitu. Tapi kalau sudah bicara mengenai menghentikan hujan, wah itu udah berita nasional. Api menyambar di Karmel, wah itu berita nasional. Jadi kalau kita melihat saudara ya, jadi skalanya tuh beda. Elisa itu kecil, banyak tapi kecil-kecil. Banyak tapi kecil-kecil. Elia itu tidak sebanyak Elisa, tapi spektakulernya luar biasa. Jadi ada keunikan pelayanan masing-masing gitu. Nah, tetapi meskipun Elisa itu pelayanannya kecil-kecil, saudara kalau perhatikan mujizat-mujizatnya, itu biasanya lebih personal. Lebih personal. Elia juga ada, mujizat personalnya ada. Dia menolong janda yang ada di Sarfat, itu kan juga personal. Saudara. Tetapi kebanyakan mujizatnya Elia itu mujizat yang ini ya, yang sifatnya itu bombastis gitu. Dan konfrontatif. Sementara Elisa itu nanti menjadi gambaran ya dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu mujizatnya tuh dari compassion, saudara. Kalau saudara membaca nanti perjanjian baru, sebelum Yesus melakukan sesuatu, dikatakan dia tuh hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Jadi dia tidak melayani dengan dingin, dengan pokoknya prinsipnya pelayanan, tidak. Tuhan Yesus itu disentuh oleh cinta kasih yang besar. Digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh belas kasihan. Nah ini kita melihat corak yang muncul dalam pelayanan Elisa seperti itu. Mari kita lihat saudara, slide ini mungkin bisa menggambarkan, membantu kita untuk bisa memahami. Itu yang kiri saudara ya, itu patung Elia yang ada di Karmel. Kita dulu waktu tur ya dari gereja, saya pernah ikut juga. Kita di Karmel, lalu kemudian kita pas hari Minggu di situ. Jadi kita kebaktian hari Minggu di Karmel gitu ya. Saya pimpin khotbah, pintunya dibuka gerejanya, lalu saya khotbah merinding saudara, karena depannya itu patung itu. Wah, ingat Elia gitu ya. Jadi Elia sedang pegang pedang, bawahnya adalah orang-orang Nabi Baal gitu. Jadi khotbah gitu, waduh ini Elia gitu ya. Sambil doa, Tuhan kiranya semangat yang menggerakkan para nabi dan sebagainya itu, kalau boleh kami juga boleh mengalaminya di zaman ini gitu ya. Jadi saudara, satu hal yang kalau kita ngelihat ya dari patungnya di Karmel itu konfrontatif, pelayanan itu konfrontatif. Elia itu relasinya sama negara gimana? Elia sama negara itu anti banget gitu. Kerjaannya berantem sama Ahab kan saudara? Maki-makian sama Ahab kan? Jadi Ahab dan anaknya Ahab benci banget sama Elia dan kepengin bunuh. Nah ini bedanya sama Elisa. Benci tapi kepengin bunuh. Ahab berapa kali mau bunuh Elia? Anaknya Ahab berapa kali mau bunuh Elia? Itu kan salah satu matinya kan karena dinubuatkan Elia kan. Sakit anaknya Ahab, minta petunjuk dari Nabi Baal kan. Teriakin sama Elia, nggak ada nabi di sini. Karena kamu minta ke sana, saya kasih tahu tuh sama rajamu, mati dia nanti. Waduh, digituin sama Elia, mati beneran saudara. Ya karena itu nabi Tuhan yang sejati kok. Jadi konfrontasi saudara, berantem terus, dikejar mau dibunuh, lari gitu kan ya. Jadi pelayanannya Elia seperti itu. Berantem, ya kan, enggak ada relasi, lari. Nah jadi saudara, seorang Kristen itu relasinya dengan pemerintah itu bisa macam-macam ya, enggak cuman satu. Ya, nanti ada yang seperti Elia, orang yang dipanggil untuk konfrontasi misalnya antara dia dengan pemerintah. Kenapa? Mungkin karena dia memperjuangkan sesuatu di mana ada hal-hal yang belum beres dan dia perlu konfrontasi. Jadi seperti Elia, saudara.
Mungkin dia sedang memperjuangkan ketidakadilan gitu ya, ada memperjuangkan keadilan karena ada hal-hal tertentu yang mungkin masih ada banyak ketidakadilan dan waktu itu juga pemerintah bukan hanya diam saja, bahkan malah mungkin ada antek-antek yang menindas, case-nya Ahab ya. Ahab kan membunuhin nabi-nabi, saudara. Maka Elia bangkit, Elia ajak berantem gitu kan ya. Nah tapi Elisa enggak loh saudara, kita lihat gambar tadi ya, Elisa tuh enggak. Elisa tuh sudah lihat ya, kalau yang satu tuh sendirian pegang pedang, katakannya sebelah kanan sudah lihat apa? Buka sekolah saudara. Lihat itu anak-anak datang, itu sekolah apa saudara? Sekolah Nabi. Saudara nanti baca 2 Raja-Raja pasal 4, pasal 5, saudara akan lihat apa? Kemanapun dia pergi, dia selalu ke tempat nabi-nabi. Nah nanti kalau kita lihat di pasal 4, dia pulang ke Gilgal, dibilang pulang ke Gilgal. Berarti dia markasnya di situ, pulang ke Gilgal. Pulang ke Gilgal ada apa di situ saudara? Ada sekolah nabi. Kapak timbul mengapung cerita apa sih saudara? Itu kan cerita karena sekolah nabinya penuh. Mereka butuh bangun lagi. Nah butuh bangun lagi mereka pinjem kapak untuk akhirnya memperbesar, memperluas sekolah nabinya. Jadi kemanapun Elisa pergi, Elisa dikerumunin sama orang-orang. Elia, aku melayani Tuhan. Ditanya Tuhan kan, sedang apa engkau Elia? Aku sedang bergiat bagi Allah. Seorang diri. Nah itu pelayanan Elia. Berantem, cari ribut, memang harus begitu dipanggil, ya kan? Konfrontatif, anti, sendirian. Elisa beda saudara. Elisa kemana-mana, murid-muridnya ada, ya pergi ke sini, ngajar di sini, ke situ, buka sekolah, sini ngecekin, dia keliling. Tampaknya Elisa tuh keliling saudara. Dia itu kaderisasi, dia memuridkan banyak nabi. Jadi dia membentuk community, dia mengajar, dia membangkitkan banyak. Jadi ini beda ya saudara, pelayanan Elia sama Elisa. Ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok Elisa tidak seperti Elia? Spiritnya kan sama, iya saudara, zamannya beda, pelayanannya beda, kebutuhannya sudah beda. Elisa itu memang tidak disenangi sama raja, tapi sudah lihat ya, raja tidak minat untuk tangkap dia loh. Anaknya Ahab tidak berniat untuk membunuh dia, beda dengan Elia. Elia kan pasukan kirim, bawa dia ke sini, kan mau diasasinasi saudara. Sampai Elia kemudian akhirnya harus bertarung dengan mereka gitu ya, api turun dari langit berkali-kali, sampai 3 kali. Nah, sampai 2 kali, pasukan dikirim 3 kali. Nah Elisa tidak dibunuh, bahkan ketika Elisa mau mati saudara, itu raja ada di sampingnya dia, meskipun Elisa juga kesel sama dia gitu kan. Anak panah, pukul, brak, kenapa cuma pukul segitu? Hah? Maksudnya apa? Mungkin dia bingung nih, saya tuh pengen minta nasihat menang perang, sekarang Elisa sudah mau mati, bagaimanapun meskipun gak terlalu percaya, Elisa masih dihormati sama raja, ini orang yang dituakan gitu. Kenapa cuma pukul 2 kali? Maka kamu cuma menang 2 kali, gak bisa menang tuntas. Elisa kesel terus dia mati. Jadi rajanya tuh masih berduka gitu ya. Elisa mati ya meskipun dia bukan penyembah Yahweh yang sungguh-sungguh dan sebagainya, masih sedih pada Elisa. Jadi zamannya berbeda saudara. Kenapa Elisa tidak konfrontatif seperti dulu lagi? Ya karena tidak perlu. Dia buka sekolah nabi, nabinya nggak ditangkepin. Saudara masih ingat pada waktu itu Obadja sampai harus menyembunyikan nabi-nabi. Kenapa disembunyikan? Karena mau dibunuhin sama Ahab. Sekarang nggak ada yang bunuhin. Nah kalau nggak ada dibunuhin, orang-orang bebas berkumpul, apa yang harus dilakukan? Ya nggak usah kemudian pergi cari-cari perkara nantangin raja lagi, bukan? Rajanya nggak mau bertobat kok. Rajanya mau bertobat? Tidak. Tapi sejahat dulu? Ya nggak juga. Bulan lalu kita sudah membahas, tidak sejahat Ahab, tapi masih sembah berhala. Ya sudah. Maka fokus Elisa adalah, sekarang kita boleh kumpul-kumpul nih? Boleh. Nabi-nabi dibunuhin enggak? Enggak. Ya sudah, saya buka sekolah nabi, saya didik orang-orang Kristen kenal firman Tuhan, bisa melayani, saya latih mereka. Itu fokus pelayanan Elisa. Maka kita melihat saudara, mujizat-mujizat pelayanan Elisa itu seputar apa yang dikerjakan oleh itu. Jadi saudara, pola dan corak pelayanan itu bisa sangat berbeda-beda. Saudara tidak bisa patok orang lain. Loh saya ini anak kelompok kecilnya yang A. Dia itu pelayanannya kayak begini. Saya juga harus kayak begitu. Tunggu dulu. Saudara harus tanya pada Tuhan. Tuhan saya hidup di zaman apa? Panggilan saya apa? Kira-kira saya corak pelayanan seperti apa? Mungkin bisa berbeda loh antara saudara dengan mentor saudara.
Kenapa? Karena Tuhan mau tempatkan saudara di zaman apa, atau Tuhan mau saudara memperlengkapi apa. Lah kalau nggak ada Elia, nggak ada zaman Elisa memang, maka Tuhan bangkitkan Elia, konfrontasi dulu, berantem dulu sama Ahab. Oh, Nabi Tuhan dibunuhi. Setelah selesai Ahabnya mati, anak-anaknya tidak berani, ya sudah. Oke, sekarang ada kebebasan. Ya, ada kebebasan, ada ruang untuk melayani Tuhan. Nah, maka pada waktu itulah fokus Elisa adalah membangun komunitas Kristen di tengah-tengah bangsa yang jahat. Membangun komunitas Kristen di tengah-tengah bangsa yang jahat. Kemana-mana pergi, membangun sekolah Nabi di sini, sekolah Nabi di situ, training hamba-hamba Tuhan, ya kan? Training hamba-hamba Tuhan. Aku melayani seorang diri sampai mati, tidak ada yang ngerti aku. Itu Elia, saudara. Memang panggilannya begitu. Mau dua kayak begitu juga susah, saudara. Siapa berani seperti Elia? Oh, itu orang yang Tuhan bangkitkan spesial untuk itu. Sekarang rajanya sudah keok. Ya apa yang dilakukan? Ya kita training sebanyak-banyaknya. Ini pelayanan Elisa. Dan Elisa diam-diam membangun, mengokohkan, ya, membangun komunitas para nabi. Dan dia juga fokus membina orang-orang di dalam. Nah, saudara, kita juga bisa perhatikan seorang namanya Peter Leithart mengatakan, ya, coba kalian perhatikan fokus geografis pelayanan Elia dan Elisa. Nah, itu ketika dibandingkan itu sangat jelas, ya. Elia itu banyak menghabiskan pelayanannya itu di luar Israel. Di Kerit, di Sarfat. Sarfat itu kan daerah Sidon. Ya, lalu kemudian pergi ke Sinai, ya kan? Jadi pelayanan-pelayanan itu di luar Israel. Ada pelayanan-pelayanan di Israel tentu saja, tapi kebanyakan pelayanan Elia fokusnya adalah keluar. Sementara Elisa, sebagian pelayanan dan kehidupannya adalah di tanah Israel. Bahkan ketika nanti di dalam pasal berikutnya, pasal ke-6 menyembuhkan Naaman, itu panglima dari negara asing. Naamannya itu yang harus datang ke Israel. Lalu dicemplungnya di sungai Yordan. Makanya dia kan bilang, berapa banyak sungai di daerah saya yang lebih bersih. Kenapa saya harus nyemplung di Yordan? Jadi fokusnya Elisa adalah pelayanan-pelayanan lokal, pelayanan-pelayanan di Israel. Jadi Elia memberi makan janda di Sarfat, Sidon. Sidon itu negeri orang asing. Tetapi Elisa menggandakan minyak dari seorang janda nabi, ya, janda nabi. Janda orang yang takut akan Tuhan di Israel. Lalu Elisa juga memberi makan dalam kuali itu adalah komunitas nabi, ya, komunitas nabi, komunitas yang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, tapi Elisa membangkitkan perempuan Sunem, ya, jadi masih di wilayah Israel. Jadi Elia menubuatkan kehancuran Ahab, Elisa menabur benih pembaruan bagi Israel. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita melihat ada konfrontasi, ada pembangunan, ada orang yang dipanggil untuk konfront, ada orang yang dipanggil untuk menabur benih pembangunan. Ada yang menaungi, ada yang membangun, ada yang mengkaderisasi, ada yang melatih, ada yang membangkitkan. Nah, jadi ini adalah beda antara Elia dan Elisa. Dan kalau kita perhatikan pelayanan Elisa, mujizat-mujizat Elisa itu menarik, saudara. Bukan hanya mujizat itu sifatnya menunjukkan power yang besar, tapi juga ada mirip dengan Tuhan Yesus. Mujizat itu bukan hanya dunamis, tapi juga semeia. Semeia itu tanda, saudara. Dunamis itu power. Kalau kita melihat orang melakukan mujizat, saudara, mujizat itu kan menunjukkan ada power, kan, ada kuasa gitu. Jadi menyatakan ada kuasa Tuhan. Tapi semeia itu tanda. Jadi mujizat itu memang ada power yang besar, tapi ada cerita yang mau disampaikan. Itu semeia. Ya misalnya, saudara, waktu Yesus mengubah air jadi anggur itu kan bukan cuma menunjukkan powernya Yesus yang besar. Bukan menunjukkan dia maha kuasa saja. Tapi dia mau menyatakan bahwa dia adalah mempelai pria yang akan memberikan nyawanya bagi gereja atau mempelai wanitanya. Itu jadi ada tanda, saudara. Dan dia sebagai sang mempelai pria, anggur itu lambang sukacita dan sekaligus lambang darah yang tercurah. Dia mau menunjukkan sekaligus kematian dan melalui kematiannya memberikan sukacita yang sejati kepada umatnya. Jadi ada banyak makna di dalam mujizat Yesus. Yesus waktu menyembuhkan orang sakit kusta terus, saudara, ya.
Membangkitkan orang lumpuh, itu kan power kan, dinamis kan itu. Siapa yang bisa membangkitkan orang lumpuh? Bangun, angkat tilammu. Dia bisa bangun gitu, itu power luar biasa. Tapi di belakang itu saudara, yang dipermasalahkan kan bukan powernya. Tapi dipermasalahkan adalah siapa dia kok berani menyatakan, mengklaim dirinya mengampuni dosa. Ini maknanya kan saudara. Jadi melalui mujizat itu Yesus mau menyatakan saya mengampuni dosa dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan mujizat Yesus, di situ ada semeia, bukan hanya dunamis. Nah, kalau kita perhatikan mujizat Elisa itu begitu juga, saudara. Ada powernya, tapi ada makna yang mau ditunjukkan oleh dia. Ada meaningnya gitu. Nah, apa yang mau dinyatakan lewat beberapa mujizat ini? Misalnya Elisa itu menolong seorang janda yang terbelit hutang ini. Saudara, Elisa mau menyatakan dirinya sebagai sang penebus. Saudara, ketika saya bicara penebus dalam konteks PL, saudara jangan langsung, penebus, seperti Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Penebus sejati itu Tuhan Yesus. Tapi saudara ingat ya, ada peraturan menjadi seorang penebus bagi sesamanya dalam perjanjian lama. Yuk kita buka Imamat pasal 25. Sekarang kita masuk mengenai kinsman redeemer. Jadi kita sudah mulai lihat konteks besarnya, sekarang kita akan lihat konteks kinsman redeemer. Lihat slide-nya, Imamat 25, saya akan bacakan ayat 47 sampai 55. Di layar tidak bisa terlalu besar, saudara, kecil-kecil, tapi saya akan coba bacakan. Ayat 47, Imamat 25 ya. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum yang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Nah ini ya, mengenai penebusan, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Jadi saudara-saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Ini nanti pertanyaannya adalah kenapa janda itu tidak ada yang menebus? Bisa dua macam. Yang pertama tidak ada yang peduli. Yang kedua memang saudaranya miskin semua. Itu yang terjadi ya. Atau hutangnya terlalu besar. Kita tidak tahu, teks tidak menunjukkan ya. Tapi kita boleh bertanya-tanya akan hal itu. Ya. Nah, ayat 50, bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan. Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan darinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun, janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Karena pada kulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, berarti Elisa sedang memposisikan dirinya sebagai kinsman redeemer. Janda itu, anaknya mau diambil oleh penagih hutang. Karena janda itu tidak bisa bayar. Maka anaknya mau dijadikan budak. Siapa yang harus bayar? Penebus kerabat, kinsman redeemer. Yang paling dekat, yang punya harus menolong dia, harus menebus dia. Tapi saat itu tidak ada yang menebus. Maka Elisa dengan melakukan mujizat ini, dia menyatakan dirinya sebagai kinsman redeemer. Nanti kita melihat bahwa sebetulnya melalui kedatangan Kristus, dia mau menyatakan dirinya sebagai penebus yang sejati. Karena tidak ada yang sanggup menebus. Maka Kristus turun ke dalam dunia memberikan penebusan kepada kita. Ya. Nah, berikutnya, Elisa juga mau menyatakan dalam Ulangan 25 ayat 5-10, ini masih redeemer ya saudara ya, masih konsep
penebusan. Ini dalam Levirat Marriage, saya pernah bahas ya dalam kitab Rut, itu muncul mengenai orang yang berhak untuk melakukan penebusan, yaitu memberikan keturunan. Pernikahan Levirat ya. Dalam Ulangan 25 ayat 5-10 saya bacakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ini ya, perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi kalau orang itu mandul, maka tidak punya anak, saudaranya itu yang harus memberikan keturunan pada dia, harus menikahi dia dan memberikan keturunan. Saudara lihat ya, kasus yang kedua perempuan Sunam itu ya, dia itu kan mandul dan Elisa memberikan keturunan kepada dia. Jadi dia mau menyatakan dirinya sebagai seorang yang bertanggung jawab, seorang yang memberikan kelahiran, seorang yang memberikan kehidupan. Dia bertanggung jawab, saudara. Dia masuk ke dalam kehidupannya perempuan itu. Nah jadi ini adalah konsep mengenai penebus yang banyak dilalaikan oleh orang Israel. Mereka tidak peduli, mereka tampaknya egois. Saya pernah membahas dalam kitab Rut, problem seorang penebus yang memberikan keturunan adalah anak yang lahir ini akan diperhitungkan sebagai keturunan saudaranya, bukan saudara dia. Maka orang yang melakukan pernikahan itu harus punya jiwa berkorban, saudara. Dan Boas melakukan itu. Kalau kita hitung-hitungan, tidak akan mau melakukan itu, saudara. Mau taat pada perintah Tuhan, maka dia harus punya jiwa berkorban. Nah, jadi sekarang dengan prinsip-prinsip ini, saudara, dengan background ini, kita sekarang lihat yuk ada keempat mukjizat ini ya. Jadi kita melihat keempat mukjizat ini yang dilakukan oleh Elisa dengan kerangka besar tadi kita sudah jelaskan mengenai kematian, mengenai kehidupan. Tapi bahkan di tengah-tengah kematian, Tuhan masih memberikan kehidupan. Dan Elisa hadir di tengah-tengah kematian, membangun komunitas, dan melalui komunitas itu menyalurkan berkat Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, mukjizat bejana minyak, ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi ini istri orang benar ya saudara, istri para nabi. Jadi ini kerabat, teman, atau bahkan mungkin muridnya Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Jadi seorang murid Elisa, seorang yang dekat dengan Elisa sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi yang mati ini orang yang takut akan Tuhan, saudara. Mungkin dia salah seorang nabi atau siapa. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi ini problem pertama ya. Jadi seorang janda dari orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya melayani Tuhan, tapi ternyata dia bukan orang kaya, saudara. Jadi pelayan Tuhan tidak semuanya kaya, bukan. Jadi ada seorang pelayan Tuhan yang hidupnya mungkin sederhana. Nah, waktu meninggal kesulitan. Nah, saudara, jadi waktu suaminya meninggal, jandanya kesulitan. Ya sudah pasti, saudara, karena mungkin pas-pasan, apalagi zamannya ada kelaparan dan sebagainya. Waktu mati, janda zaman dulu itu proteksinya tidak seperti sekarang, saudara. Sekarang saudara kalau misalnya melihat ya, ada kasus misalnya menjadi single parent gitu ya, ditinggal pergi oleh suaminya. Betapa berat pun, sang perempuan ini ada kemungkinan untuk bekerja, saudara. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tersedia bagi perempuan itu cukup banyak, khususnya kalau tinggal di kota ya. Jadi selama seorang ibu itu bisa mempunyai skill, lalu kemudian dia bisa misalnya beradaptasi, dia masih bisa bekerja, masih bisa dapat income, saudara. Tetapi kalau zaman dulu, saudara, kalau saudara sudah benar-benar janda, saudara harus hidup dengan social warfare, jadi jaminan sosial dari masyarakat. Ada orang yang nebus, ada raja baik hati yang melindungi saudara, bait Allah yang menjalankan tugasnya memberikan nafkah pada janda-janda. Tidak bisa kayak sekarang, saudara. Kerja kantoran tidak ada. Paling kerja kayak Ruth, saudara, mungutin
sisa-sisa yang ada. Lah kalau kelaparan, ya enggak ada yang dipungut. Kalau enggak ada yang dipungut bagaimana saudara? Ya utang. Utang. Ya gimana lagi gitu. Nah saudara, jadi mereka pinjam uang untuk apa saudara? Pinjam uang untuk hidup, pinjam uang untuk mempertahankan kehidupan. Nah di dalam kitab Taurat sudah dikatakan, kalau ada sesamamu pinjam, jangan ditarik bunga. Jadi ini sekarang sudah menunjukkan problem dalam masyarakat itu saudara. Tolong suamiku meninggal, aku terjerat hutang. Kok bisa gitu? Kok bisa sampai kayak begitu? Mau diambil sama tukang pinjam utang. Berarti apa yang nggak benar? Satu yang nggak benar, saudara. Kemungkinan yang nggak benar. Masyarakatnya nggak berjalan dengan baik. Nggak ada yang tebus, ya kan? Atau, ya kan? Mereka tidak donasi untuk janda itu, tidak mempedulikan janda di tengah-tengah mereka. Saudara, pada waktu gereja pertama, kenapa dipilih diaken? Karena kan mereka tidak lagi mendapat suplai dari bait Allah. Itu ketika mereka sudah mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bait Allah itu mensuplai para janda, saudara. Nah kalau saudara perhatikan kisah Rasul, para janda yang Kristen, automatically kan, oh lu sudah Kristen, nggak usah dapat lagi jatah dari bait Allah. Mereka nggak bisa dapat makan. Siapa yang memelihara mereka? Orang-orang Kristen. Tapi karena mungkin para rasul itu sibuk, maka tidak bisa dipelihara dengan baik. Dan rasul-rasul juga mengatakan pilih diaken. Kenapa? Karena harus fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Banyak ajaran sesat, ya, kemudian harus fokus pada doa, pada penggembalaan, pada juga penginjilan. Nah jadi jaminan sosialnya berarti tidak jalan. Yang kedua saudara, ada pelanggaran Taurat. Kok orang itu pinjem lalu kemudian dibungain, kok sampai mau ditarik kok? Berarti dia bunga berbunga, berarti pelanggaran Taurat. Kamu kalau bisnis sama misalnya bangsa lain dan sebagainya, kamu kenain bunga itu boleh, tapi sama kaummu dalam pengertian orang miskin jangan ditarik bunga, riba itu. Saudara kalau misalnya ada orang ya bilang, aduh aku pinjam 1 juta ya, buat apa gitu? Susah berat hidup, buat makan. Aduh, saudara masa sih mau bungain saudara? Teman saudara pinjem 1 juta loh untuk makan gitu. Ya sudah kasih kan gitu. Aduh ntar kalau ada uang balikin ya. Iya boleh. Tapi dalam hati saudara mengatakan, lu gak balikin pun juga gak apa-apa kok. Lah orang gak punya uang gitu, mau pinjem uang 1 juta buat makan gitu. Satu keluarga, masa saudara tega untuk tarik? Tapi kalau kemudian setelah itu, sorry ya saya belum bisa bayar. Bayar dong, sudah 3 bulan. Ya kan? Utang nikmati tidak mau bayar, setelah 4 bulan jadi utangnya 30 juta. Itu namanya pinjaman online yang liar gitu ya. Ya, pinjol, hati-hati saudara ya, itu banyak menelan korban gitu kan. Itu lintah darat versi modern itu. Ini orang dipinjol tuh ya saudara 1 juta apa kadang-kadang celaka bukan buat makan juga, buat beli gadget, buat beli apa gitu ya. Akhirnya pusing sendiri gitu karena mau seneng-seneng. Tapi ini kita bicara seorang janda yang pinjam untuk makan saudara. Masa ya kemudian kita kasih itu. Sorry ya saya nggak punya uang, saya mau pinjam nih anak saya udah kebelit utang, mau bayar uang sekolah dan sebagainya, boleh nggak pinjam? Saya pinjam 500.000, ini masa saudara kasih bunga? Ya udah 500.000, tapi nanti waktu balik 2 kali lipat ya, jadi 1 juta. Itu kan jahat sekali saudara. Nah, jadi sistem inilah yang paling dibenci oleh Tuhan ya. Jadi sistem lintah darat dan sebagainya itu banyak saudara muncul di dalam kitab suci. Nanti dalam kitab Nehemia, salah satu hal yang menimbulkan kemarahan besar Nehemia adalah sistem ini. Mereka tuh saling memeras satu dengan yang lain. Tahu ada orang kesusah gitu. Kamu punya uang, bukannya kamu nolongin orang yang susah, malah cekek mereka mengambil keuntungan. Marah Nehemia saudara. Lalu diselesaikan semua masalah itu, baru melanjutkan pembangunan. Jadi ini salah satu problem ya, keserakahan yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan seharusnya pertolongan dicekek dengan hutang. Nah jadi ini menggambarkan kompleksitas kejahatan waktu itu. Sudah sistemnya nggak benar, orang nggak peduli, lalu orang juga cari uangnya nggak benar, masyarakatnya juga udah korup. Yang ketiga saudara, tadi kan kita sudah bahas mengenai kerabatnya, mengenai peminjam utangnya. Yang ketiga saudara, harusnya kalau sudah benar-benar nggak bisa lagi mau lari kemana saudara? Ya lari ke pemerintah dong, lari ke raja kan. Saudara ingat kan dulu orang ada perempuan nggak tahu mau lari kemana minta keadilan, pergi ke Raja Salomo.
Raja, ini anak saya, tapi sekarang diaku sama dia. Itu kan ada ibu-ibu berantem, saudara. Ibu-ibu berantem mencari keadilan, tidak bisa menemukan keadilan. Mereka lari kemana? Lari pada raja. Tapi di zaman itu, mereka mau datang ke raja, enggak bisa, saudara. Raja tolong, bebaskan hutang. Raja yang punya uang, dia pemerintah. Tolong saya janda miskin. Anak saya mau diambil, tolong saya raja. Omong kosong keadilan di zaman itu. Bahkan si Ahab mengambil kebun anggurnya Nabot. Bagaimana bisa datang kepada raja? Jadi saudara, ini kompleks sekali ya. Jadi kejahatan pada waktu itu. Nah, ada tafsiran saudara, siapakah janda ini? Ada satu tradisi ya di Targum ya, dalam tradisi Yahudi yang menafsir bahwa perempuan ini adalah jandanya Obaja. Nah, ini tradisi saja ya, memang yang pasti ini tidak dicatat. Jadi saya lebih condong menafsirkan seperti tadi, bahwa ini menunjukkan kerusakan sistem yang ada di situ, dan nanti mereka tidak datang kepada raja, dan solusinya adalah akhirnya Tuhan hadir tengah-tengah itu ya, dan Tuhan akhirnya memberikan kelepasan kepada janda itu. Nah, tapi ada tafsiran bahwa itu adalah Obaja. Nah, kalau Obaja ya jelas kenapa utangnya besar, saudara ya. Karena Obaja itu kalau saudara membaca satu raja-raja kan dia menyembunyikan para nabi. Dia pejabat negara, dia menyembunyikan para nabi, dan dikatakan dia memberi makan. Dan dikasih makan tuh ratusan nabi loh, ratusan nabi dikasih makan sama dia. Banyak nabi-nabi. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara misalnya traktir makan. Saya tuh pernah bawa anak-anak study tour, saudara. Itu sekali makan tuh kan, waduh gitu ya. Sekali makan tuh sekian juta waktu bayar itu. Yang paling enak tuh waktu study tour ke Jogja. Tuh rasanya kaya luar biasa gitu. Ya kan, 60 orang, 80 orang pergi makan. Berapa gitu ya? 400.000. Waduh, kayak orang kaya gitu. Saya bayarin 2 kali lipat juga nggak apa-apa gitu kan ya. Ya, jadi 400.000, saya lihat makan segini banyak anak, makan soto gitu loh saudara ya. Yang satu mangkok zaman itu masih 5.000 gitu kan. Anak-anak makan itu 400.000, saya sampai waduh, coba ya kalau di Jakarta kayak begini gitu kan ya. Jadi masih ada makanan yang enak, kenyang gitu ya di situ ya. Jadi kalau saudara merasakan ya, membawa, saya waktu itu cuma bawa 80 orang gitu ya. Pergi lalu kemudian bayarin, setiap kali bayarin tuh sekian juta gitu. Makan gitu kan ya, paling enggak tuh ya 3 juta ya 5 juta kira-kira seperti itu. Ya hari pertama, hari kedua ya kan, hari ketiga mulai pikir ya. Kalau saya jadi Obaja gimana ya, 3 tahun gitu kan ya. 3 tahun enggak selesai-selesai kelaparannya, kasih makan terus uangnya dari mana gitu kan ya. Ya mungkin Obaja, ya kaya sih kaya, mungkin punya tabungan, cuman kan dia juga bukan pejabat yang seperti apa gitu kan ya. Waduh, ini akhirnya ya kemungkinan mungkin dia pinjam uang juga. Pinjam uang supaya bisa tunjang orang-orang yang mau dibunuh sama Ahab ini. Nah, jadi ada tafsiran begitu, saudara ya. Jadi hutangnya ini adalah akibat Obaja terlalu banyak hutang ke sana sini memberi makan. Kita enggak tahu apakah benar apa enggak itu hanya salah satu tradisi saja. Tapi memang paling safe kita kembali kepada fakta yang pertama saja gitu ya. Memang enggak dicatat siapa nama orang ini. Nah, jadi janda itu akhirnya tidak lari kepada raja, janda itu datang kepada Elisa minta pertolongan, dan Elisa menunjukkan dirinya dalam posisi tadi kita sudah bahas, kinsman redeemer. Dia menjadi seorang yang peduli. Dia menjadi orang yang melindungi orang-orang yang mau dibelenggu oleh perbudakan. Dan menarik saudara, Elisa mengatakan, pergi minta bejana-bejana. Jadi dia pertama kali memberikan encouragement ya kepada perempuan itu ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, jawab Elisa, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa memberikan encouragement dan dia mulai menolong ya dengan berangkat dari apa yang kamu punya, berangkat dari apa yang ada. Biasanya nanti kita melihat Tuhan Yesus juga sering begitu ya. Mau melakukan pekerjaan yang besar tapi mulai dari apa yang ada padamu. Ayo kamu punya apa? Mulai dari situ.
berikan itu, Tuhan mau pakai. Ya kan, masih ingat 5 roti dan 2 ikan? Ayo, ada apa? Ini Tuhan cuma punya ini, apa yang dipunya? Ini anak-anak bawa 5 roti 2 ikan. Ya sudah, mulai dari situ. Bukan mulai dari yang nggak ada, mulai dari yang ada. Saudara punya apa? Serahkan sama Tuhan. Mulai dari itu aja. Tuhan, aku nggak punya ini, nggak punya itu, nggak bisa melayani Tuhan. Ayo, kamu punya apa? Dari yang kamu punya, serahkan padaku. Mulai dari situ. Jadi Elisa itu tidak kemudian menghasilkan emas atau permata. Ya, janda itu enggak punya gitu. Aku cuma punya ini loh, ada bejana lalu isinya buli-buli, isinya minyak. Ya udah, mulai dari situ. Sekarang kamu pinjem kuali dari tetanggamu. Sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin banyak, cepat kamu ambil. Nah, dia harus kerja, saudara. Ngumpulin bejana banyak. Tuhan enggak suruh orang lain aja. Ya kamu malas itu. Saya malas Tuhan suruh orang lain aja gitu. Udah janda, mau pusing, stres, suruh cari bejana. Dia enggak begitu ya. Begitu dikasih tahu, taat. Lalu keliling, cari kuali sebanyak-banyaknya. Jadi di sini kita melihat ya, Tuhan memberikan encouragement, mulai dari apa yang ada, dan janda itu dilibatkan. Lihat saudara bagaimana Tuhan memberikan pertolongan lewat Elisa. Jadi akhirnya si janda itu menjadi seorang entrepreneur kan kalau zaman sekarang itu. Dia jualan minyak kan saudara ya. Jualan minyak lalu punya uang, dia bisa tebus lalu sisanya untuk hidup. Jadi ketika menolong itu Tuhan membangun dignity janda itu. Bukan kayak pengemis gitu ya, tapi waktu nolong itu dia kerja gitu. Meskipun bukan hasil kerjanya, kita semua tahu. Ya kalau minyaknya nggak ada juga apa yang dijual kan begitu ya. Pasti itu sudah 100% mujizat Tuhan. Iya, tapi Tuhan membangun dignity-nya dia loh. Memang semua dari Tuhan, tapi Tuhan menolong dia, melibatkan dia, tidak menjadikan dia malas dengan pertolongan. Nah ini prinsip juga, sudah kita belajar bagaimana kalau kita menerima pertolongan atau kalau kita itu misalnya memberikan pertolongan kepada orang lain. Nolong bukan menjatuhkan mentalitas orang, nolong itu membangun encouragement juga. Nah ini bijaksana dalam menolong. Elisa waktu menolong enggak, miskin ya, saya tolong kamu. Enggak begitu saudara. Kamu punya apa? Punya ini. Oke, mulai dari situ. Dijadikan entrepreneur, saudara. Jadi dibangun dignity-nya. Saya dapat uang. Kenapa? Karena saya kerja kok. Saya sudah kerja, saya dapat uang. Ya boleh dong. Sudah kerja kok, dapat uang. Kalau enggak kerja, dapat uang. Wah, ini pengemis kan? Nanti orang bisa punya persepsi begitu. Wah, saya dianggap pengemis. Enggak, dia kerja kok. Nah, jadi saudara, pada suatu ketika ya, ada satu anak itu bilang sama saya, Pak, saya tuh mau ikut retret tapi enggak punya uang. Oh gitu ya, kamu ikut retret, berapa? Segini harganya. Mama bilang itu dia nggak punya uang. Nah, tapi kamu mau ikut nggak gitu? Saya mau ikut retret Pak. Oke, kalau gitu saya akan carikan cara ya buat kamu ya. Iya Pak, saya mau bantu dia gitu ya. Saya bantu dia, saya kumpulin beberapa anak murid lalu bilang, temanmu itu ada yang mau ikut tapi nggak bisa ini ya, nggak bisa pergi retret. Mau nggak kalau kita sama-sama patungan yuk, kita sisihin uang mulai sekarang berapa bulan ke depan, kita kasih ke dia. Gitu. Setuju Pak? Ya ada sekelompok orang gitu ya yang setuju dari murid-murid sendiri. Lalu saya juga sisihkan uang, kita target 1 bulan kumpulkan sekian, nanti sekian kita sudah bisa bayar sekian ratus ribu pada waktu itu ya. Kira-kira masih tahun, seingat saya masih tahun 2002 atau berapa gitu ya, sekian ratus ribu, kalau sekarang mungkin udah jutaan kan. Kumpulkan nanti untuk bayar retret. Nah, tapi ini kan prinsip dari Alkitab ya. Waktu kita nolong, kita libatkan dia, kita bangun dignity-nya. Maka saya bilang, saya udah ketemu jalannya. Gimana Pak Ivan? Kamu nanti ikut retret, kamu enggak usah bayar, ya kamu kerja. Hah, kerja apa Pak Ivan? Gini, ini kita lagi komunitas kita nih, komunitas Kristen lagi mau bangun ini. Lagi mau bangun, dia bukan orang Kristen saya. Dia bukan orang Kristen. Dan retretnya bukan retret Kristen gitu. Tapi itu masih ada kegiatan sekolah gitu. Dan saya itu kasihan anak itu ya, karena dia bilang pengen banget ikut tapi enggak bisa. Dia bukan orang Kristen gitu. Tapi kita mau tolong dia gitu ya, dia mau ikut kegiatannya dia kok gitu. Terus akhirnya saya bilang sama dia, oke, kita tuh komunitas Kristen tuh mau ada buka perpustakaan. Ya, saya jelasin konsepnya ke dia ya. Kami mau kamu kerja, kamu sampulin buku mau enggak? Kira-kira itu ada sekian, ya mungkin 150 sampai 200 buku gitu ya.
ada 150, 200 buku, dicicil aja nggak apa-apa. Ya sesempatnya aja pulang sekolah sesempatnya, kamu sampulin 150 sampai 200 buku. Maka kamu akan dapat, ya kalau zaman sekarang saudara nyampulin 100 buku dikasih 2 juta, ya it's fair lah gitu ya. Masih oke nyampulin buku kok, cuman 200 saudara dapat 2 juta untuk pergi, ya itu fair gitu. Kamu kerja gitu, jadi sempat kamu ya kamu sampulin, nanti kamu dapat gaji itu kamu pakai buat bayarin. Oke enggak gitu. Nah saya tuh nggak mau ngasih dia gitu, saya tuh mau libatkan dia kerja, dan itu kan dia bangga kan, ke mamanya kemana, aku kerja loh, aku dapat uang, ya meskipun tuh uangnya kita juga, kerjaannya kita bingung cari, kita suruh kerja apa ya, papa nyampul buku pak, yuk kita nyampul buku aja, kita juga yang bingung nyariin dia kerjaan gitu kan, nggak butuh-butuh amat gitu kan, sampul sendiri juga bisa, cuman 100 buku, bagi 10 orang, 1 orang 10 buku selesai gitu kan. Tapi karena kita mau libatkan ya akhirnya kita suruh. Apa yang terjadi saudara? Baru hari kedua dia datang. Pak, mama saya protes. Protes kenapa? Bilang sama gurumu, kalau mau nolong, jangan kerja paksa. Waduh gitu ya. Kerja paksa maksudnya apa ya gitu ya. Masa saya suruh kerja rodi, nyampul 100 buku kerja rodi gitu. Kamu dapat gede loh, lumayan loh gitu ya. Kerja orang lain saudara kerja setengah mati dapat apa, dia cuma nyampulin 100 buku dapat lumayan untuk pergi gitu kan. Ini apa pak? Bilang, mama bilang, suruh sampein, bilang ke gurumu kalau nolong, jangan pakai ini, jangan pakai embel-embel. Nolong aja anak saya disuruh kerja rodi. Waduh gitu ya. Gak nanggep konsepnya. Kalau saya nanya sama dia, jadi gimana? Kamu mau apa enggak? Ya, saya kalau mau nolong orang, saya ada prinsipnya juga, saya nggak bisa sembarangan. Saya mau kamu ada sesuatu, kamu jelaskan dulu ke mama kamu, prinsipnya begini, ya. Kalau mau gitu ya, kalau misalnya enggak ya sudah terserah. Saya begini, saya juga tidak berkewajiban menolong. Ya, saya mau menolong, tapi saya juga ada prinsip, saya nggak mau kasih uang begitu saja, saya mau kamu ada kerja keras, ada apa. Akhirnya batal. Kalau kasih, makin saya nggak mau ngasih itu sering. Ya ampun kok kayak begitu. Kalau ngasih pak, jangan kayak begitu. Udahlah ya. Saya toh juga nggak harus ngasih gitu ya. Saya nggak kasih. Itu saya sampul sendiri bisa kok. Ya anak-anak bisa nyampul. Ya, akhirnya kita nggak tolong. Jadi ini saudara, kenapa ada prinsip begitu? Sebisa mungkin waktu nolong kita libatkan. Ya, ada anak juga dulu pernah begitu. Gak bisa bayar uang sekolah, nangis. Oke. Ya. Kita akan carikan donatur supaya kamu bisa sekolah. Tapi begini. Kamu lebih suka mana? Kamu kerja, lalu kamu dapat pulang sekolah kerja 1-2 jam, lalu kemudian kamu dapat income, lalu kemudian dari income itu kamu bayar uang sekolah, atau kamu dikasih. Menurut kamu bagus mana? Saya nanya sama anaknya, karena sudah pengalaman dulu kan. Aku kerja pak, 1-2 jam kan bangga pak ya, aku bisa bayar uang sekolah sendiri. Oke, deal. Saya carikan, saya ketemu 1 orang, tolong dong. Anak ini diterima di kamu punya tempat kursus ya, suruh ngelesin anak SD atau gimana. Aduh pak, kalau anaknya nggak pinter juga nanti tempat kursusnya gimana? Ya diaturlah suruh jadi asisten atau gimana. Tolonglah ini supaya anak bisa sekolah gitu. Ya dia juga ngerti prinsip pendidikan ya, murid saya yang satu ini. Oke pak, yaudah saya terima dia. Jadi terima dia, lalu kemudian kita cariin uang untuk bayar uang sekolahnya dia. Cerita terulang lagi, Ustaz. Ya, datang bilang sama gurumu, kata orang tuanya. Kalau mau kasih uang sekolah, kasih aja. Gak usah susah-susah. Ya, anak saya suruh kerja rodi, kerja rodi lagi gitu kan ya. Populer sekali kerja rodi gitu ya. Lalu datang bilang, mesti begini. Saya jelasin sama dia, gini ya. Tempat itu juga gak butuh kamu. Justru kamu juga belajar, datang ke tempat itu kamu belajar. Sudah dapat ilmu, dapat uang, apa salahnya? Cuman 1 minggu berapa kali, nongkrong 1-2 jam, lalu kamu dapat itu kan kebanggaan. Kalau saya kok malah bangga ya, saya bilang begitu. Ya tapi mama bilang begini, ya sudah kalau begitu bilang sama mamamu, kalau mau gitu ya cara sendiri, saya pakai cara saya sendiri. Ya pulang terus kemudian datang, yaudah mama setuju, oke. Mama setuju tapi uangnya cash kasih ke mama, ya gitu ya, jadi ini mau apa lagi gitu kan ya. Kalau namanya untuk uang sekolah ya kasih ke kamu untuk bayar uang sekolah gitu. Nanti dipakai pulang untuk kegiatan lagi gitu kan. Jadi saudara kita melihat ya dalam ketika saudara menolong orang itu ternyata orang mau nolong ya itu ceritanya itu macam-macam saudara.
Dan kalau kita berpikir bahwa menolong itu selalu akan mulus, itu saudara akan kecewa banyak hal. Seringkali tidak seindah yang seperti itu. Tapi menolong itu betul-betul harus tulus dan kita harus bijaksana. Nah, Elisa menunjukkan ya caranya, Tuhan menunjukkan dilibatkan sebisa mungkin kita hargai dia, kita memberikan dignity. Hanya tidak setiap orang juga bisa sampai kepada pemahaman seperti itu. Ya, karena mungkin mereka mau lebih cepat, mereka hanya mau pertolongan saja, tapi dignity-nya nggak dibangun. Nah, ini kan pembangunan mental ya saudara. Ini bukan cuma begini, tapi kita kan membangun mentalnya. Sehingga orang itu mempunyai jiwa yang bertanggung jawab. Ini pendidikan mental. Nah, jadi akhirnya sifat dari mujizat ini adalah redemptif ya. Jadi redemptif, melepaskan orang dari perbudakan, dari ikatan dari perbudakan. Jadi ini menunjukkan nanti kepada yang dilakukan Kristus Yesus membebaskan kita dari ikatan dosa. Ini mujizat yang pertama. Sekarang kita lihat mujizat kedua, saudara. Seorang perempuan yang mandul. Jadi kemandulan ya itu beberapa kali disinggung. Kita tidak mengatakan bahwa semua orang mandul dihukum, saudara. Jadi jangan sampai tiba pada kesimpulan itu. Ya, lalu kemudian saudara, wah ini ada teman saya mandul pasti dihukum Tuhan. Tidak begitu ya, tidak begitu. Tetapi kita melihat dalam konteks ini kemandulan sebagai sesuatu bagian dari kalau lihat dari konteks pasal 4 ini adalah penghakiman, ya kan, penghakiman. Nah, jadi ada orang yang takut akan Tuhan. Perempuan Sunem ini perempuan kaya dan takut akan Tuhan. Perhatikan saudara ya, ayat 8. Perempuan kaya yang mengundang dia. Yang di atas janda miskin, yang di bawah perempuan kaya. Tidak peduli saudara kaya, tidak peduli saudara miskin, semuanya perlu pertolongan Tuhan. Tidak peduli Anda miskin atau tidak peduli Anda kaya, semua ada kesulitannya. Saudara jangan pikir orang kaya tidak ada kesulitannya. Orang kadang-kadang pikir, enak ya jadi orang kaya, nggak pusing, nggak stres. Ya orang kaya ada stresnya orang kaya. Orang yang nggak punya ada stresnya orang nggak punya. Tapi semuanya membutuhkan pertolongan, semuanya membutuhkan Tuhan. Janda ini beda, perempuan ini beda dengan janda miskin tadi. Janda yang miskin itu tidak punya suami. Janda miskin itu tidak punya uang. Tapi janda miskin itu punya anak, saudara. Lah perempuan ini perempuan yang kaya. Perempuan ini punya suami. Tapi perempuan ini tidak punya anak. Masalah juga. Ya, jadi mandul. Maka kita melihat dia ini seorang yang takut Tuhan dan jiwanya tuh rindu melayani. Jadi Elisa itu sering pergi ke Sunem. Nah zaman itu kan nggak ada hotel ya saudara ya. Jadi saat itu perempuan dari Sunem ini melakukan hospitality. Jadi dia bilang sama suaminya itu Nabi Tuhan ya. Aku tahu ini betul-betul Nabi Tuhan. Ini betul-betul hamba Tuhan. Boleh nggak kamu izinkan saya membangun sebuah kamar ya. Kayak mungkin tempat apartemen atau kamar hamba Tuhan itu. Boleh nggak aku membangun ini? Supaya hamba Tuhan itu kalau pergi datang ke kota kita itu bisa nginep di tempat kita. Ya, lalu kemudian di situ akhirnya suaminya setuju. Jadi ini perempuan yang melakukan hospitality, dia membuka rumahnya lalu menjamu Elisa di zaman di mana yang namanya hotel atau apa itu sangat jarang gitu ya. Nah, jadi setelah Elisa tinggal di sana lalu kemudian dia digerakkan untuk memberikan sesuatu, dia ngomong sama Gehazi, tanya sama tuan rumah, dia butuh apa? Datang Gehazi. Elisa tanya butuh apa? Tidak butuh apa-apa, tidak butuh apa-apa. Saudara, ini orang ngelayanin bukan ada maunya gitu ya. Saya ngelayani cuma dapat ini. Saya kasih, saya sudah kasih ini ya, saya sudah kasih 1 kamar, saya mau minta 100 kamar. Ya, saya kasih kamu 1 kamar, saya minta hotel 100 kamar gitu ya. Karena saya sudah memberikan 1. Dia ditanya sama Tuhan, Tuhan mau kasih, kamu minta apa? Enggak usah minta apa-apa. Sudah cukup. Aku melayani itu dengan kecukupan. Aku bukan serakah mau minta ini itu. Aku melayani itu terima kasih. Wah, Elisa tergerak. Ini orang ya, ini hatinya sungguh-sungguh, ini pelayan Tuhan.
Terus Gehazi kasih tahu, perempuan belum punya anak loh Tuhan. Oh, belum punya anak ya? Iya, belum punya anak. Elisa bilang, kasih tahu sama dia. Saya panggil gitu ya. Panggil, begitu datang, ya udah, saya enggak minta. Tahun depan kamu lahiran anak. Wah, hamba Tuhan berkata gitu kan. Lalu kemudian betul punya anak, saudara. Punya anak, senangnya luar biasa. Perempuan itu senang banget. Udah senang, singkat cerita mati anaknya. Waktu anak itu mati, dengan pasti, meskipun dengan keluhan, saudara. Kalau saudara perhatikan pilunya hati dia, tapi dia sudah begitu pasti harus cari Elisa. Elisa akhirnya datang. Saya tidak menjelaskan detailnya, saudara, karena waktu ya. Jadi akhirnya perempuan itu dia utus Gehazi ya. Gehazi datang taruh tongkatnya anak itu nggak ada respon. Lalu kemudian Elisa datang ya, waktu itu berdoa belum ada respon. Terus kemudian dia melakukan seperti Elia ya. Jadi rebahan di atas tubuh si anak yang sudah mati. Jadi rebahan. Jadi ada penafsir yang mengatakan begini, itu tafsirannya banyak saudara. Karena kita nggak ngerti apa yang dilakukan Elia dan Elisa gitu ya. Tapi ada penafsir yang bilang begini, menarik sekali. Elia dan Elisa menjadi seperti orang mati untuk kehidupan mengalir kepada anak itu. Menarik ya. Jadi Elia dan Elisa menjadi seperti orang mati supaya hidup mengalir. Ini nanti akhirnya kalau kita melihat kematian Kristus kan ya. Kristus bagaimana memberikan kehidupan kepada kita. Dengan dia sendiri mati di atas kayu salib. Kita mati dalam dosa. Kristus mati untuk memberikan kehidupan kepada kita. Jadi saya dari dulu apa sih artinya ini ya? Kenapa kok mesti Elia sama Elisa di atas tubuhnya anak itu gitu. Baru anak itu hidup gitu kan. Nah jadi penafsir ada yang mengatakan kalimat itu. Mereka menjadi seperti orang mati sehingga hidup mengalir kepada anak itu. Nah, setelah anak itu hidup, tandanya apa saudara? Bersin 7 kali. Ya kan? Tadi kan nggak gerak, dikasih tongkat nggak gerak, didoain nggak gerak. Terus kemudian setelah didoakan dengan cara seperti Elia, ya, lalu tiba-tiba, hacing! Wah, ini hidup. Wah, ini mungkin fata morgana. Hacing! Oh, kedua kali gitu ya. Sampai 7 kali. Oh ya hidup benar-benar gitu. Oh, bisa hacing-hacing sampai 7 kali gitu. Ya, pasti hacing gitu kan ya. Ya, enggak dicatat kenapa hacing. Apakah karena bulunya Elisa atau apa, enggak dicatat gitu ya. Pokoknya haji 7 kali gitu. Ya, menunjukkan bahwa anak itu, tandanya anak itu hidup. Ya, nah jadi memberi anak, memberikan kehidupan. Yang berikutnya saudara, maut dalam kuali. Kata kuncinya ya 38 itu saudara, ketika pada waktu itu ada kelaparan di negeri ini. Jadi kejahatan dan penyembahan berhala itu mengakibatkan kehancuran kelaparan. Nah karena mereka lapar maka mereka itu cari sembarangan saudara ya. Jadi di sini kan dikatakan taruhlah kuali paling besar, ayat 39, keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Jadi ini kayak semacam buah beracun gitu loh saudara ya. Jadi buah yang beracun. Jadi dia itu semacam kayak mengutin apa yang bisa diambil. Karena namanya kelaparan, apa yang ada sudah. Kita bikin makanan aja. Nggak tahu tuh rasanya kayak apa saudara ya. Namanya juga serabutan, ada tanaman apa, udah kita bikin sup kira-kira begitu. Nah jadi ternyata beracun saudara. Ada salah satu tanaman yang membuat akhirnya menjadi beracun. Kita melihat saudara, kalau kita lihat ada orang di minimarket ya, minimarket itu ada orang miskin di zaman sekarang, ada minimarket tapi orang nggak punya uang untuk beli sesuatu di minimarket. Ini orang yang lapar di zaman sekarang ya. Saya lihat ada toko jual makanan, di minimarket ada biskuit, ada daging, ada mie instan, ada apa. Ada banyak makanan di situ. Tapi saya tidak punya uang untuk beli. Nah ini kelaparan di zaman sekarang. Tapi kalau di zaman itu, saudara-saudara sekalian, minimarketnya juga tidak ada gitu. Bukan cuma tidak ada uang, makanannya tidak ada. Minimarketnya tidak ada saudara.
Nanti dengan roti yang cuma 20, bahan makanannya ya cuma itu. Yang dikasih makan 100. Bahan makanannya enggak ada, kurang. Punya uang pun mau beli apa? Memang kelaparan kok, makanan kurang. Jadi kondisinya sampai di situ, Saudara. Karena makanan langka, ya kan? Misalnya mungkin berkait juga dengan cuaca, curah hujan. Ingat yang Elia ya, Saudara. Hujan tidak turun akibat dari dosa-dosa Ahab kan. Jadi cuaca berpengaruh, akhirnya panen gagal sehingga kelaparan terjadi. Mungkin juga ini kan akibat dari pelayanan Elia dan sebagainya kan, menghantam kepada pertanian sehingga panen gagal dan sebagainya. Nah, maka mereka mengumpulkan tanaman dan ternyata tanamannya itu beracun. Nah, yang menarik adalah Tuhan tidak menyediakan makanan baru. Ambil tepung, taruh, sruk, gak tahan, maut dalam kuali. Orang sampai ngomong, Saudara ya, ada kematian dalam makanan itu rasanya kayak apa, saya gak bisa bayangin, Saudara. Saudara pernah gak makan sesuatu sampai, maut ada di dalam sup ini atau apa gitu ya. Ya, saudara misalnya nggak suka soto pun kan juga nggak akan teriak, maut ada dalam kuali itu. Itu sudah saking mungkin nggak tahu tuh kecekek atau gimana ya. Terus tepung dikasih. Karena makan nggak apa-apa. Saudara, jadi ketika Elisa memperbaharui makanan itu, dia juga mulai dari makanan yang sudah ada. Tadi dari mukjizat janda, sesuatu yang sudah ada. Sekarang makanan juga gitu. Makanan yang beracun itu hasil karya mereka. Tapi sekarang diperbaharui jadi tidak beracun. Jadi karya Tuhan menyempurnakan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang saudara dan saya lakukan mungkin saja beracun. Apa yang kita kerjakan mungkin tidak benar. Apa yang kita kerjakan mungkin penuh kerusakan. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan ini yang aku lakukan. Tuhan, aku mau mengajar sekolah minggu. Tuhan, aku mau melayani. Tuhan, aku mau ketemu orang. Tuhan, aku mau menghibur. Tuhan, aku mau melakukan apa. Apa yang kita lakukan, saudara, mungkin bisa beracun, toksik. Tetapi, kita datang kepada Tuhan. Melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan bisa perbaiki. Dengan apa yang ada pada kita, merestorasi apa yang kita kerjakan di bawah matahari. Sehingga apa yang kita lakukan, meskipun kita penuh kesalahan, saudara, tidak menjadi sia-sia. Apa yang kita kerjakan dipakai oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi yang lain. Karena campur tangan Tuhan. Saudara, ketika kita datang, Tuhan, aku tidak sempurna, aku banyak cacat, aku masih melakukan dosa, aku karyaku Tuhan. Seringkali aku tidak puas melihatnya. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan pakai. Tuhan sebagaimana Elisa itu kasih tepung. Dan kuali itu tidak beracun lagi. Bisa dimakan. Demikian juga karyaku. Jangan kita bersandar pada kemampuan kita sendiri. Saya bisa kumpulkan. Ternyata beracun. Tidak tahan orang. Biar Tuhan hadir memberikan bantuan. Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga dengan demikian apa yang kita kerjakan pasti bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, ini adalah mukjizat bagaimana kuali beracun itu akhirnya ditahirkan. Nah, lalu kemudian saudara, memberi makan 100 orang. Nah, ketika Elisa membagi ya, sehingga 100 orang itu dapat makanan, lalu ada sisanya, saudara keingat apa saudara? Keingat mukjizat Tuhan Yesus kan ya? Coba kita buka Lukas pasal 9. Lukas pasal yang ke-9. Nah, kalau saudara membaca Lukas pasal 9, itu ada Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kalau saudara perhatikan keseluruhan Lukas pasal 9, saudara akan menemukan di situ 3 tokoh. Pertama, Yesus dibandingkan dengan Musa. Yang kedua, Yesus dibandingkan dengan Elia. Yang ketiga, Yesus dibandingkan dengan Elisa.
Nah, jadi ceritanya itu ya, sebagaimana Elisa memberi makan, Yesus juga memberi makan. Dan tahukah saudara, Yesus lebih besar dari para nabi. Karena di dalam pasal 9 kan Herodes bertanya, siapa gerangan dia ini? Dari mulut Herodes, Lukas mau menjawab pertanyaan itu. Siapa gerangan Yesus? Siapa gerangan manusia ini? Dijawab. Dia seperti nabi, tapi dia bukan nabi. Dia lebih besar dari semua nabi. Maka mulut Petrus dipakai oleh Tuhan Yesus. Menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias yang hidup. Dia lebih besar dari Musa. Dia lebih besar dari Elia. Dan dia lebih besar dari Elisa. Mengenai memberi makan. Nanti Elisa juga muncul, saudara, ketika Elia muncul pada waktu Yohanes bicara ya. Saya mau berdoa supaya ada api dari langit turun atas orang Samaria. Tuhan, mereka tidak mau menerima kita. Biar api dari langit turun. Karena pada waktu itu kan Elia, 2 Raja-Raja pasal pertama, menurunkan api dari langit di kota Samaria, saudara. Jadi Yohanes mengingat peristiwa Elia. Sebagaimana Elia turun api, sekarang aku mau minta api diturunkan. Yesus mengatakan enggak boleh. Yesus marah. Kenapa, saudara? Karena api penghakiman memang harus turun. Itu orang-orang berdosa kan disambar api karena penghakiman. Tapi Yesus mau kasih tahu, api penghakiman itu akan turun di Golgota. Akan turun di Golgota. Ya tegur si Yohanes. Lalu kemudian ada orang yang bilang, aku mau pamitan. Elisa pamitan dan dikasih. Yesus mengatakan, enggak kasih orang, saudara. Kenapa, saudara? Karena urgensi waktunya udah gak keburu lagi untuk kamu pulang. Yesus udah mau naik kayu salib, saudara, dia pulang, dia balik lagi, sudah Yesus naik ke surga gitu. Ini kesempatan kalau kamu mau mengikut aku. Kesempatannya, saudara. Jadi kita melihat, saudara, Yesus lebih besar dari Musa. Dia lebih besar dari Elia. Dia lebih besar dari Elisa. Sehingga kita melihat, saudara, Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 4 menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Di tengah-tengah zaman yang dihukum karena dosa, maka dia pergi keliling membangun komunitas anugerah. Seperti kita di tempat ini, saudara. Kalau Tuhan sedang menjatuhkan penghakimannya atas orang-orang jahat, dan mungkin kita juga akan kena dampaknya, akan ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tapi kita dipanggil untuk jadi komunitas anugerah. Seperti Elisa yang terus menyalurkan berkat Tuhan, demikian kehadiran saya dan saudara. Terus kita membawa ada orang-orang yang sedang kesulitan, kita masuk dalamnya dan memberikan anugerah. Sehingga dunia ini ada pengharapan, saudara. Itulah panggilan kita. Terus membentuk komunitas anugerah. Dan tidak menyerah, bahkan menjadi pengharapan bagi dunia yang sedang menjalani penghakiman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk 2 Raja-Raja pasal keempat. Kami melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka yang berdosa, Tuhan menghukum mereka yang beribadah kepada berhala, mengabaikan perintah Tuhan, melakukan yang jahat. Tetapi di tengah-tengah kejahatan Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Engkau, menjadi saluran berkat, membawa shalom bagi masyarakat sekitar. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi pengharapan di tengah-tengah orang-orang yang kehilangan pengharapan, memberikan kelepasan di tengah-tengah orang yang terbelenggu, memberikan kekuatan, makna, pengharapan bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kami hadir menjadi komunitas yang membagikan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kenyangkanlah jiwa kami, sehingga kami juga bisa dipakai untuk mengenyangkan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.